Oke lah kawan, selamat datang di Shift Malam FM. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Sekarang tanggal 30 November 2025. Sekarang jam 3:10 cok. Sekarang gua berada di sebuah kampung yang sempat dihebohkan oleh makhluk tak kasat mata yang sering menampakkan wujud cocok. Dan video kali ini agak berbeda. Gue sudah bersama narasumber Warlock sini dan akan menceritakan sejarahnya seperti apa. Oke, langsung aja kita sikat. Gue yang takut atau mereka yang lari. Let's go. Sekarang udah bersama dengan narasumber yang berada di lokasi ini. Jadi tempat ini gimana bang historinya bang? Gimana ya diceritainnya ya? Ini bangunan dari sini, area sini diresmiin tahun 2005. Salah satu yayasan lah pokoknya. Kita samarin aja itu. Beserta dengan bangunan-bangunan sini semuanya. Apa namanya ya? Memang di masyarakat setempat itu, di daerah sini itu sudah cukup banyak yang mengetahui lah perihal histori atau enggak cerita yang mengalir di masyarakat gitu. Perihal tempatnya, perihal apa aja sih yang memang sering masyarakat temuin ya. Iya. Ya perihal percaya atau tidak dengan cerita tersebut kembali ke masyarakat sendiri kan. Cuma memang apa namanya, sering beberapa kali masyarakat ketika malam, bahkan sebelum masa digitalisasi sekarang ya, di bawah 2010 lah pokoknya, itu memang lumayan masif juga masyarakat itu. Di daerah sini masih banyak kebun-kebun, pohon-pohon belimbing yang sekarang masih ada sisanya gitu ya. Jadi ya begitulah penampakannya, maksudnya dari areanya seperti ini. Dan bahkan sebelumnya itu enggak banyak ada penerangan seterang ini. Sebelumnya dulu di situ ada patung sapi yang cukup ikonik gitu ya. Masyarakat sini udah pada tahu lah. Bukan cuma sebatas ikon dari tempat ini, bukan cuma sebatas pajangan di sini, cuma ya itu yang menambah hal-hal yang menurut masyarakat itu sedikit ada yang mempercayai kalau seandainya ada apa namanya ya, mungkin ya ada rasa ataupun hawa dari kenapa si patung itu ditaruh di situ. Biasanya juga biasanya di sini ada sosok apa bang? Waduh, kalau sananya untuk apa namanya memvalidasi hal tersebut ya, ini cerita yang berkembang di masyarakat ya, sebatas kayak memang sempat juga beberapa kali cerita yang simpang siur di masyarakat itu perihal sosok-sosok yang sempat ada yang suka main di taman sana. Karena memang area sini khususnya dari 2010 sebelum area digitalisasi kayak sekarang gitu ya, masih modernisasi kayak sekarang itu, jarang ada yang mau lewat sini, lewat dari jam 10 itu. Karena memang bukan termasuk jalur utama juga di sini. Jadi ya gitu, kalau sempat ada orang yang lewat sini dengan kondisi gelap gulita, dengan penampakan yang seperti ini bangunannya, sempat ada yang bilang kalau seandainya sempat ada yang ketemu di situ lagi duduk atau gimana. Apa tuh bang? Ya sosok-sosok yang gimana ya ngejelasinnya. Kuntilanak. Sebetulnya kurang jelas juga sih dari ceritanya seperti apa. Cuma kan masyarakat taunya ya udah putih kayak gitu-gitu aja. Oh putih-putih. Oke. Di sini juga ada penggunanya. Kita lihat aja. Oke. Boleh bang. Saya kawal dari belakang aja. Jadi ini guys, semacam sebuah aula yang udah terbengkalai puluhan tahun ya bang? Udah tidak operasional, mungkin terakhir operasional itu ada sekitar 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Oh oke.
kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kalau sambil misalkan siang kondisinya ini bukan tempat yang bisa dibilang jadi pusat perhatian juga. Memang ketika malam bukan tempat yang layak untuk diperhatikan juga. Seperti itu. Bangunan-bangunan yang memang udah nggak pernah kepake. Oke. Sebuah ruangan sini. Ini ruangan kasau, Bang. Betap ya. Betap. Jadi memang historinya itu dulu bangunan-bangunan ini, ruangan-ruangan itu sebetulnya kamar. 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 Entah untuk penerimaan tamu kah, atau untuk kegiatan acara hal-hal penting gitu kan. Dulunya tuh kamar di sini rapi, ada AC dan lain-lain. Cuma memang setelah tidak beroperasional dan tidak pernah ada kegiatan juga, ya begini terbengkalai. Lumayan ya, Bang. Iya. Udah tebel banget. Rapi, banyak kasur, terus juga AC, bahkan sampai sofa itu rapi per masing-masing ruangan itu. Oh, jadi buat tempat kayak asrama gitu ya? Bukan asrama. Jadi kalau seandainya dari pihak apa namanya instansi ini, misalkan sedang menerima tamu, sedang ada kegiatan besar lah. Ini salah satu tempat di mana orang-orang petingginya itu istirahat dulu. Oh, petingginya. Tamu-tamunya itu istirahat. Oke, sebuah ruangan di sini. Tulis ya. Makanya kalau misalkan diperhatikan kan di sini semuanya hampir pakai betap. Iya. Yaitu untuk menunjang eksklusivitasnya itu di situ. Mungkin zaman itu udah elit banget ya, Bang? 2010 sampai 2000, ya pokoknya di atas 2005 semenjak ini bangunan dibangun gitu ya. Iya. Sekedar untuk sebuah kamar dari satu instansi gitu yang untuk menerima tamu dengan betap ya lumayan. Oke. Bahkan ini sampai 2018 itu sebetulnya masih rapi bangunan ini tuh. Khususnya aula ini ya. Iya. Di samping juga kan ada kamar-kamar yang lebih tertutup lagi, lebih rapi sebagai gudang di sana. Oke. Sekarang setengah 4 guys, menjelang subuh. Jadi lokasi ini memang apa namanya, dulu aula ini kan ini aula kecil sebetulnya, ada aula besarnya yang memang tertutup, tidak bisa diekspos gitu ya. Ini aula kecil dulu masih sempat dijadikan ruang rapat, ruang presentasi, ataupun ruang apa namanya disebutnya keakraban lah gitu. Masih sempat, ataupun barak biasanya kalau lagi ada acara-acara besar gitu. terpal bambu ya. Ini dari dulu udah ada. Iya, dulunya itu pakai apa? Pakai apa? Pakai jendela. Pakai jendela. Dulunya itu jendela. Cuma karena memang apa namanya menghindari ya maling atau apa mungkin di tralis gini. Nah, bagian sini. Ini tuh rapat gitu. Ke ujung sana. Ini pohon apa ya? Pohon-pohon belimbing ya. Pohon belimbing. Masih terkelola, masih ada petaninya memang. Oh, masih dirawat ya? Masih dirawat. Perihal cerita simpang siur yang masyarakat terima sih ya, yang masyarakat alami gitu, ya beredar semengalirnya aja. Karena memang masyarakat juga sudah berdamai gitu kan, dan tidak pernah ada yang mengusik juga daerah sini. Ya, ini seperti itu. Dan biasa tempat-tempat di plafon gini bang, pada nangkring, demen banget mereka. Jadi putih-putih itu masih misterius ya bang? Ya. Masalah belum bisa divalidasi secara pasti lah maksudnya, karena kan
balik lagi tuh cerita masyarakat ya yang beredar. Oh, jadi nggak 1-2 orang ya? Oh iya sih, maksudnya cerita tersebut beredar karena memang nggak 1-2 orang gitu yang mengalami. Wow, berarti lumayan eksis. Tapi memang tergerus zaman juga sih mas. Iya. Maksudnya karena sekarang udah digitalisasi, maksudnya ya nggak ngerti ya maksudnya. Masyarakat juga udah mulai berdamai dan nggak terlalu aware lah sama hal-hal tersebut. Dia udah, dan memang khusus untuk ruangan-ruangan di sini ya udah dibiarkan terbengkalai kayak gitu. Sayang banget ya. Sayang sih sebetulnya. Karena kebetulan saya tahu juga masa-masa di sini masih rapihnya seperti apa. Begitu terbengkalai gini memang sayang sih. Oke, sisi berikutnya ya. Nah, oh ini tamannya ya bang ya? Ini taman, makanya yang tadi saya bilang ini taman. Tempat biasanya, sebetulnya kalau misalnya untuk siang gitu ya, selesai sholat zuhur atau apa gitu, masyarakat lingkungan sini masih ada yang nongkrong-nongkrong di sini. Oh. Jadi itu sekarang jelang subuh cuy, jam 4 kurang. Ya, Oh, masih ada barang-barang ya? Ini apa nih? tapi kayaknya saya kurang paham juga sih. Cuma intinya jadi gudang juga sih. Jadi gudang ya? Ini aktif sih kayaknya kalau untuk siang. Banyak dikunci rapat sih. Udah pada jebol di atasnya. Oh. Oke. Sama settingan ruangannya kurang lebih sama. Sama ya? Masih dengan kamar mandi bathtub dan lain-lain. Nah, ini kan di sini ada karpet ya. Itu biasanya lemparan di sini masjid. Oh. Karena memang masjidnya ini masih atau kepemilikan dari instansi. Bekas kasur ya? Oh, kasur yang tadi mungkin ya, yang bekas tamu-tamu itu tidur. Rata-rata kan dia queen bed. Oh, tadi ke ruangan yang tadi ya? Masuknya nanti dari situ. Oh, ini menuju kebun belakang tadi ya bang? Iya, kebun belakang. Wah, udah lumayan berawat cok. Oh, pohon belimbing. Pohon belimbing. Wih, sian. Nah, itu cerita penjaga sekolah gimana bang? Gimana ya? Ya sempat lah, maksudnya ini sebagian orang aja sebetulnya yang tahu ya. Ada ya instansi ini kan sebetulnya sekolah, tapi memang ini area fasilitas berbeda gitu, milik dari yayasan. Jadi ya momen malam katanya ini katanya belum bisa divalidasi ya. Gitu lagi. Memang sempat berpapasan dengan yang seperti itulah pokoknya. Poci. Kurang paham juga ya saya dengan ceritanya dia seperti apa. Cuma intinya setelah itu dia sakit 2 bulan pokoknya. Infonya guys, Poci dipeluk loh, mau ditomprok. Oleh penjaga sekolah. Memang untuk daerahnya bukan di sini. Iya, bukan di titik ini cok. Jadi titik ini tuh beda makhluk lagi. Dulu meja-meja kayak gini ada banyak, ini kan ada sisanya tuh. Dua. Iya. Di sana juga ada. Ini pohon apa ya? Sama belimbing juga. Kok banyak pohon belimbing ya? Itu udah dari lama mas. Udah lama? Dari kayak SD mungkin ya 2005. 2005. Pohon-pohon belimbing di sini memang banyak banget. Kok kesana menuju mana tuh bang? Ke sana itu area sekolah.
area sekolah. Kalau di sana rapi, karena memang terkelola. Oh, berarti hanya aula ini aja ya, Iya. yang memang sudah nggak beroperasional, Terbengkalai. terbengkalai ya. Karena memang untuk operasionalnya juga udah nggak ada, belum dimaksimalkan mungkin. Ya mungkin ada kemungkinan nanti bakalan diperbaiki, kita nggak pernah tahu juga. Kayak gitu sih. Oke. Kan ya kalau dilihat arah sana juga itu masih kebun kebun belimbing juga. Iya. Sana juga kebun belimbing. Jadi daerah itu penuh dengan pohon belimbing, Cok. Oke. Jadi akhir-akhir ini gimana, Bang? Tentang berita yang beredar udah aman kah? Kalau sampai saat ini sih seperti yang saya bilang tadi, maksudnya masyarakat dan lingkungan sekitar juga sudah cukup berdamai. Mungkin udah biasa lah ya. Udah biasa. Even kalau saat ini misalkan pun ada yang merasa melihat sesuatu juga udah ala kadarnya aja. Iya. Cuma memang kalau untuk orang-orang baru ketika menerima tamu ke sini memang lumayan menghindari juga area-area sini. Oh, area sini sampai sekarang tuh, Bang? Iya. Wow. Mantap sih, guys. Jadi bangunan-bangunan ini kan dibangun 2005. 2005. Dimulai dari peresmian ini sampai gedung-gedung lainnya. Seperti yang tadi saya bilang gitu, di situ ada ikon sapi, patung sapi. Itu sih yang kalau kata masyarakat bilang kayak bernyawa gitu. Iya. Nah itu jadi untuk kepercayaan masing-masing. Nah, jadi dulunya tuh ada semacam simbolis patung sapi berukuran besar dan sorot matanya itu seperti hidup, Cok. Iya. Kalau kata masyarakat seperti benar-benar hidup ya. realistis lah maksudnya. Dan entah mengapa, alasannya apa, ya patungnya itu udah nggak ada ya. Saya juga nggak tahu nih maksudnya. Karena kebetulan udah nggak tinggal di daerah sini lagi ya. Kapan terakhir itu patung ada di sini tuh kurang paham juga. Karena sekarang kita lihat udah nggak ada, berarti udah dipindahkan mungkin. Entah dipindahkan atau nggak, mungkin dimasukin ke dalam ruangan. Tapi memang ya patungnya bagus lah. Patungnya bagus, realis lagi. Bener-bener berbentuk sapi. Kayaknya ntar saya coba research lagi. Walaupun apa namanya, dari 2005 ini pembangunan, saya kurang tahu paham juga tuh. Maksudnya patung ditaruh di situ dari tahun berapa gitu ya. Tapi sampai detik ini nggak ada tuh, maksudnya yang istilahnya musik-musik. Bahkan pindah 1 cm 2 cm pun jarang gitu. Udah standby aja di situ. Nggak diapa-apain ya. Persis di bawah plakat itu. Nggak ada yang pernah musik juga. Jadi tepat di bawah. Iya, di bawah plakat itu. Plakat ini ya. Mungkin simbolis sih. Simbolis. Oke. Jadi gitu, guys. Oke, sekarang udah menjelang subuh. Kayaknya cukup lah ya video di lokasi ini. Nah, jadi tuh ini udah sekolahan, cuy. Dia luasnya berapanya kurang paham. Intinya ribuan meter persegi milik satu yayasan. Dan itu masih ada berupa tanah kosong, tanah kebun, sama tanah yang udah ada bangunannya. Iya. Jadi tuh sekolahnya sampai ke belakang, Cok. Berhubung masih berpersonal, kayaknya jangan terlalu diekspos ya. Iya. Oke. Kayaknya cukup video kali ini. Gua akhirin aja. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.